بالعالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberi kita ma'unah untuk bisa sama-sama menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita diberi Allah ma'unah untuk bisa melaksanakan amal-amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ma'unah, memberikan kita hidayah hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsamin, hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ini terjemah secara harfiah dululah. Sampai mereka itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mereka mau melaksanakan salat fardu 5 waktu. Wa yu'tuz zakata, dan mereka mau mengeluarkan zakat. Fa in fa'alu dzalika, apabila mereka mau mengerjakan itu semua, asamu minni, maka terpeliharalah mereka itu daripadaku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam atau kecuali dengan hukum Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atau perhitungan amal mereka itu terserah Allah nantinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin satu contoh daripada hadis yang rawan disalahpahami oleh orang awam terutama. Termasuk ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin banyak daripada ayat Quran, banyak daripada hadis itu yang kita sebagai orang awam kadang bisa memahaminya hanya bermodalkan terjemahannya. Karena dikira kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berperang. Ada sampai wah ini orang-orang yang memahaminya seperti itu. Orang-orang yang wah ini menjadi teroris, lah mohon maaf istilahnya, orang-orang yang menjadi teroris. Ini merasa meyakini bahwa kita ini harus senantiasa berperang melawan orang kafir. Karena kesalahpahamannya terhadap dalil itu, bahkan kada segan-segan untuk membom orang misalnya. Bahkan saking parahnya itu sampai kepada tahap membunuh sesama muslim.
Karena dianggapnya orang nang dibunuh ini sudah kafir. Ada peguruan dari abah kami itu Syekh Adam An-Nafati, seorang ahli hadis dari Nigeria. Ahli hadis dari Nigeria. Nah, kebetulan di Nigeria itu ada juga jamaah teroris, jamaah irhabiyah itu namanya Boko Haram. Qadarullah Syekh Adam ini dibunuh oleh Boko Haram ketika Sidin sedang berzikir di atas sejadah Sidin. Apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah? Habis melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, orang tuh sembahyang subuh masih aja dinilainya orang kafir, sembahyang subuh di masjid. Kemudian mengadakan pengajian tafsir Al-Quran. Sudah jelas kayak itu tuh, masih aja dinilainya orang ini orang kafir. Jadi ada masuk satu orang lalu meledakkan dirinya di situ. Dikiranya itu jihad. Dan orang-orang seperti ini sejak zaman para sahabat itu pun sudah ada. Contohnya itu Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu taala wajhah. Ibnu Muljam ini Pak orang ahli ibadah, ahli puasa, bahkan hafal Quran, terlalu semangat beragama, tapi memahami dalil itu hanya kulitnya aja, bahasa kita tuh. Memahami dalil dari Al-Quran, dari hadis itu hanya kulitnya aja. Akhirnya gampang aja mengkafirkan orang. Kalau sudah kafir aja halal dibunuh. Nah ini karena makanya julun pentingnya kita menuntut ilmu. Kadang-kala kita hendak memahami ajaran agama hanya bermodalkan Quran terjemah, hanya bermodalkan terjemahan hadis-hadis, ya kadang-kala harus melalui penjelasan pengajaran para ulama. Makanya sampai diistilahkan al-ahaditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu rawan sekali disalahpahami oleh orang-orang awam. Yang bisa memahaminya itu ya para fuqaha, orang-orang ahli fikih yang memang mempunyai perangkat-perangkat ilmu untuk memahami itu. Karena ada juga yang salah memahami, dikira Islam ini disebarkan melalui perang. Artinya dikira orang-orang bahari itu dipaksa masuk Islam. Artinya kalau kada be-Islam boleh dibunuh, kada seperti itu juga. Kalau kita pahami bujur-bujur daripada sejarahnya, terutama pada periode Mekah, Allah kan ada memerintahkan untuk berperang. Bersabar, ada nang hijrah ke Habasyi, ada nang hijrah kemana. Sampai terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan Allah untuk berhijrah. Lalu ketika mulai bertambah kekuatan, Allah memerintahkan untuk berperang. Itu pun karena terlebih dahulu diperangi. Makanya ayatnya itu kan qatilu, perangilah, bukan uqtulu, bunuhlah semua kan. Perangilah. Perangi itu kan karena ada ketersalingan. Kita diperangi lebih dulu, maka boleh memerangi. Itu pun dalam Islam diatur sedemikian ketat adab-adabnya dalam berperang itu. Kada boleh membunuh bebinian, kada boleh membunuh anak kecil, kada boleh merusak tempat ibadah. Banyak lagi adab-adabnya. Dan yang boleh menyatakan perang itu hanyalah pemimpin kaum muslimin. Kadang-kala kita berkumpul beberapa orang aja, ayo kita perang lawan orang-orang yang kada seagama lawan kita, kadang-kala. Yang boleh menyatakan kita berperang itu adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau dalam konteks kita bernegara, mungkin ketika presiden mendeklarasikan kita sedang berperang dengan negara tertentu misalnya, itu hanya kita boleh berperang. Jadi ini termasuk julun hadis yang sering tercontoh hadis yang disalah pahami.
Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Menurut jumhur ulama yang dimaksud manusia di sini adalah abadatul authani wal musyrikun. Orang-orang yang menyembah berhala dan juga orang-orang musyrik. Allah kadang memerintahkan Rasulullah memerangi pemeluk agama lain. Ketika di Madinah, masyarakat muslim Madinah itu hidup bertetangga, berjiran bahkan dengan orang-orang Yahudi. Karena tidak ada masalah. Kenapa kemudian ada pengusiran, bahkan ada perperangan terhadap orang-orang Yahudi? Bukan karena mereka beragama Yahudi, tapi karena mereka melanggar perjanjian piagam Madinah untuk hidup rukun, kada saling mengkhianati, ternyata mereka mengkhianati. Adapun dalam Islam, kada ada sama sekali paksaan untuk menuntut agama, untuk memeluk agama Islam. La ikraha fid din, jar Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa hendak beriman, beriman, siapa hendak kafir, kafir. Tapi tanggung jawabnya kena masing-masing di akhirat. Adapun di dunia, kadang kita memaksakan orang untuk memeluk agama kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 100.000 sahabat menaklukkan kota Mekah, seandainya Sidin hendak, bisa Sidin pada saat itu membalas dendam terhadap orang-orang yang dahulu luar biasa jahatnya lawan Sidin, bahkan sampai berniat membunuh Sidin. Tapi apa jawab Sidin? Apa respon Sidin? Idhabu antumut tulaqa. Silahkan Sidin, kalian bebas saja. Nah, hendak berislam silahkan. Rasulullah pada saat itu pun kada memaksa. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau orang sudah bersaksi seperti ini, artinya ini sudah muslim. Apalagi ditambahi kalau inya melaksanakan sholat ataupun inya menunaikan zakat, dan inya menunaikan zakat maka statusnya muslim. Di riwayat lain hanya dibatasi sampai kalimat syahadat ini aja. Ketika inya sudah bersyahadat maka statusnya muslim. Ketika inya muslim maka inya mempunyai kehormatan yang harus dijaga. Kada boleh dibunuh, kada boleh diambil hartanya. Ini pernah terjadi dalam suatu peperangan, diriwayatkan Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah itu berduel dengan salah satu kaum orang musyrikin. Lalu orang musyrikin ini kalah lah, bahasa kita tuh, gugur pedangnya, gugur senjatanya. Pada saat itu dalam salah satu riwayat Sayyidina Usamah ini berdua dengan salah satu daripada kaum muslimin. Sudah terpojok, musuh ini siap ditebas sudah lehernya istilahnya tuh, lalu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nang satu memahami, berarti sudah Islam, kada boleh dibunuh. Tapi Sayyidina Usamah bin Zaid pada saat itu memahaminya, ini pura-pura aja. Karena sudah terpojok hendak dibunuh, sudah hanya bersyahadat ya. Tadi hendak membunuh seorang aja bahasanya tuh. Lalu tetap dibunuh Sidin. Dalam pemahaman Sidin, dalam perkiraan Sidin, orang seperti ini pura-pura. Lalu disampaikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya Sidin sangat mengingkari, bahkan sarik lah bahasa kita tuh. Kenapa engkau bunuh wahai Usamah? Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Jar Sayyidina Usamah, dan mungkin pikiran kita kalau di posisi Sidin pun akan seperti itu. Wahai Rasulullah, orang ini pura-pura aja. Apa jar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala syaqaqta sadrah. Sudah kayak kamu belah dadanya sampai kamu tahu apa isi hatinya, sampai kamu kawan menyimpulkan apa niatnya. Kada kawan. Makanya ada kaidah, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawallas sarair.
Kita menghukumi apa yang nampak di mata kita aja. Urusan hati kita, urusan hati orang, urusan niat orang, urusan motivasi orang itu Allah Ta'ala ampun haknya. Kalau ingin bersyahadat, makanya Muslim. Itu juga kan Rasulullah menyikapi kaum munafikin pada saat itu bersyahadat, tapi dalam hatinya mengingkari. Tapi karena zahirnya bersyahadat, umpat sembahyang juga, meskipun dalam bahasa Al-Quran itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, umpat sembahyang tapi sebenarnya koler, hendak dianggap orang Islam aja juga tuh, yura'unan nas, tapi tetap dihukumi sebagai seorang muslim, kada boleh diperangi, kada boleh dibunuh. Kemudian sampai mereka melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Tapi yang paling utama, ketika seseorang itu bersyahadat, maka kita menghukuminya sebagai seorang muslim dan kita bermuamalah dengannya, muamalah kita sebagai sesama muslim. Lalu ada kejadian di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu Rasulullah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada orang-orang yang masih lemah imannya ini lalu kembali kepada kekufuran. Termasuk ada beberapa kabilah, ada beberapa kelompok nang kada mau mengeluarkan zakat mal. Sementara di zaman Rasulullah kedua nih tetap mengeluarkan zakat mal. Lalu di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar kada mau mengeluarkan zakat mal. Lalu diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar, kita perangi di sini. Kita perangi. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu kan terkenal itu sangat lemah lembut. Sosok ketika mendengar bacaan Al-Quran pun lancak menangis. Sosok sangat lemah lembut orangnya. Tapi ini berkaitan dengan hal ini tegas benar. Sebaliknya Sayyidina Umar yang terkenal sangat tegas pada saat itu justru berusaha melamahi. Wahai khalifah, kenapa pian hendak memerangi orang yang sudah mengucapkan syahadat? Jar Sayyidina Abu Bakar, demi Allah Jasidin, aku akan tetap memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Makanya ini yang dipahami dari hadis ini, illa bihaqqiha, bahwa orang-orang Islam itu terpelihara hartanya, bahkan terpelihara jiwanya, terpelihara darahnya, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak-hak Islam. Di antara hak-hak Islam itu orang yang sengaja meninggalkan sholat kemudian membawai orang untuk ada sembahyang. Ini boleh diperangi, bahkan wajib diperangi. Tapi atas keputusan pemimpin kaum muslimin. Kayak itu juga orang yang meninggalkan zakat lalu membawai orang, kita kalau usah berzakat. Nah ini boleh diperangi. Dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang boleh seorang muslim itu diperangi, bahkan boleh dibunuh atas perintah qadhi atau atas perintah hakim. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, apabila ditetapkan oleh hakim binya bersalah, itu boleh dirajam. Dirajam itu ditawak sampai pakai batu sampai meninggal. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh sama muslim itu boleh ditetapkan atasnya qisas. Tapi apabila ahli warisnya itu memaafkan, boleh dimaafkan. Kemudian al-mufa'at tariqu lid-dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang nang daripada agama Islam. Jadi perlu dipahami bapak-bapak ibu-ibu bahwa kita sebagai manusia itu kan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan seberataan manusia. Terlebih lagi apabila orang itu mau beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi Allah memuliakannya.
bahwasanya binasanya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Dalam hadis lain disebutkan la antuh damal Ka'bah, bahwa Ka'bah itu dirobohkan hajaran sampai kada bersisa, itu ringan aja bagi Allah di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Suatu ketika Rasulullah memandang kepada Ka'bah, ma'atyabak wa ma'akramak, sungguh bagus engkau, sungguh mulia engkau wahai Ka'bah, karena Allah memuliakan engkau. Tapi kemuliaan seorang mukmin jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kemuliaan Ka'bah. Maka kada boleh. Jangankan sampai membunuh, menyakiti perasaannya aja kada boleh. Kada boleh mukmin sesama mukmin menyakiti perasaannya, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Kehormatan seorang mukmin itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampai menetapkan hukum qisas. Apabila seorang mukmin dibunuh secara sengaja, itu boleh ahli warisnya menuntut supaya yang membunuh itu dibunuh juga. Ketika harta seorang mukmin dicuri sampai batas-batas tertentu, Allah mensyariatkan boleh nang mencuri itu, diperbolehkan bagi hakim untuk menghukum nang mencuri itu dengan dipotong tangannya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, boleh dipotong tangannya. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah saking menjaga kehormatan seorang mukmin. Wah, ini kita melihat ya Allah, nyawa tuh kayak kada ada harganya. Ada anak bahkan wah ini wani membunuh kuitan. Ada kuitan juga membunuh anak. Ada bini membunuh laki, ada laki membunuh bini. Ya Allah, kayak kada ada harganya lagi kehormatan seorang mukmin. Sudahnya mencuntan harta sesama mukmin, apalagi mencuntan duit rakyat sampai berapa miliar, berapa ratus miliar. Disorot wartawan kujihing aja nya. Ada supan-supannya lagi. Wallahu alam, entah menyesalkan entah kada. Di penjara ya paling berapa tahun juga. Makanya seandainya, mudah-mudahan suatu saat kita kawa bujur-bujur menetapkan syariat Islam. Allah sudah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allah memerintahkan adanya hukum qisas itu tujuannya bukan untuk menghabisi nang membunuh, tapi supaya terpelihara nyawa kaum muslimin ini. Bayangkan seandainya ditetapkan hukum qisas itu di negara kita. Orang hendak membunuh itu pasti berpikir 1000 kali. Aku membunuh orang, aku pacangan dibunuh orang juga kan. Aku pacangan ditetapkan hukum qisas juga oleh hakim. Kira-kira akan berpikir kalau lah. Seandainya bujur-bujur ditetapkan hukuman potong tangan. Jangankan hendak korupsi. Menyuntan 1 juta 2 juta gitu kedua nih. Makanya sebenarnya syariat yang ditetapkan Allah itulah yang paling baik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita kada tahu yang terbaik kesan kita itu. Allah nang lebih tahu. Wa hisabuhum 'alallah. Nah, ini kaitannya tadi perkara-perkara nang zahir kita hukumi secara kasat mata kita. Apapun kena keputusannya di sisi Allah nang berkaitan dengan amal-amal hatinya itu, apa motivasinya di dalam hati itu, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jaga bujur-bujur kehormatan sesama mukmin. Kita harus tahu apa hak sesama mukmin, apa hak saudara sesama mukmin, sesama muslim itu atas diri kita. Karena kita sebagai mukmin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita jaga sama-sama kehormatan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih setahun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hadirnya kita di majelis-majelis ini mendatangkan keberkahan bagi diri kita, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan bisa istiqamah dalam kebaikan. Ulun di sini mewakili kita seberataan mewakilkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Haji Tamrin sekeluarga, kepada akhi fillah Muhammad Abdan sekeluarga yang menjadi wasilah kita kawal bermajelis seperti ini meskipun sebulan sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah seberataan. Mudah-mudahan Allah balas sidin-sidin seberataan dengan sebaik-baiknya balasan. Di sini ulun menyampaikan juga bahwa di sebelah kita ini insya Allah kan direncanakan oleh sidin-sidin ini untuk dibangun majelis. Di belakang sudah membangun sarana untuk bersuci termasuk untuk berwudu, sudah hampir selesai lah. Insya Allah sudah hampir selesai. Kemudian insya Allah dilanjutkan untuk pembangunan majelis. Majelis ini kan terutama fungsi utamanya dilaksanakan nanti sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian diisi dengan zikir-zikir mungkin. Kemudian majelis ilmu. Kemudian mungkin mudah-mudahan bisa dimanfaatkan juga untuk taman belajar Al-Quran mungkin bagi anak-anak kita. Kita yakin aja istilahnya sidin sekeluargaan aja terbangun aja tuh istilahnya, tanpa kita membantu pun insya Allah terbangun aja. Tapi kalau kita hanya menikmati aja ya rugi juga kita. Jadi insya Allah sidin-sidin pun gak ada keberatan kalau kita membantui. Karena ini kan termasuk baitun min buyutillah insya Allah, di mana ada bangunan yang di situ dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, kemudian dipakai untuk amal-amal saleh, maka itu adalah baitun min buyutillah. Di tempat-tempat seperti itulah Allah menurunkan cahayanya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Allah izinkan tempat itu untuk dibangun, wa yudhkara fiha ismuh, dan dipakai di situ untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dan ada orang-orang yang bertasbih memuji Allah di situ bil ghuduwi wal asal, di pagi dan sore harinya. Rijalun, sebagian laki-laki dan perempuan. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Nang tidaklah melalaikan urusan perniagaan mereka, urusan jual beli mereka, atau urusan ikhtiar mereka mencari nafkah daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun bagi Allah satu rumah bagi Allah di bumi, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Bukan berarti pian harus membangun sebijian sorangan kada. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang membangun bagi Allah rumah meskipun sebesar sangkar burung aja. Halus benar kan artinya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya meskipun pian umpat berkontribusi sebuting bata itu aja, itu ada nilainya di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Sekecil apapun amal baik kita, pasti akan kita dapati di akhirat. Selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal yang memang itu menjadi amal jariah pada kita. Bukan hanya akan kita dapati, tapi akan kita dapati dalam keadaan pahalanya itu berlipat ganda. Nah, jadi ulun mengajak diri ulun pribadi, ini kesempatan. Sidin mungkin kadang membawai kita, tapi ini ketika kita melihat seperti ini kesempatan bagi kita untuk umpat berkontribusi sekecil apapun, sebiji bata kah, sesak semen kah, atau berapa. Insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita seberataan. Ya harus Pak Ai, Bu Ai, kita tuh harus mempunyai rasa ghibtah. Ghibtah itu rasa iri ketika orang tuh kawa berbuat baik. Rasulullah kan dalam hadis itu menjelaskan la hasada illa bisnatain. Kada boleh kita iri itu jasidin kecuali dalam dua perkara. Seorang laki-laki yang diberi Allah Al-Quran, lalu inya membacanya, mempelajarinya siang dan malam. Orang tuh lah asik benar lawan Al-Quran, mempelajari kandungannya siang dan malam. Itu kita boleh iri. Iri dalam arti kita pun hendak kawa seperti itu. Dan satunya lagi, orang yang diberi Allah harta, lalu inya menginfakkan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan agama Allah. Diinfakkannya siang dan malam untuk kemaslahatan agama Allah. Kita boleh iri. Hendak juga kawa seperti itu. Diriwayatkan para sahabat-sahabat kan, sebagian sahabat itu ketika di Madinah kan ada nang miskin, ada nang ekonominya sulit. Melihat sahabat-sahabat nang sugih nih kawa tulak umrah, kawa bahaji. Karena kan bahaji umrah itu kan perlu perbekalan. Orang-orang susah kan ada perbekalan. Ma'adu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, nyamannya sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami nang sugih itu. Inya beramal kayak kami juga sama. Tapi inya karena inya punya harta, lalu inya kawa bersedekah, lalu inya kawa tulak umrah, lalu inya kawa tulak haji. Kami ini pang kayak apa wahai Rasulullah? Lalu solusinya Rasulullah memberikan beberapa amalan nang para sahabat ini kawa juga paling kadang mendapatkan pahalanya barang. Karena kawa tulak umrah, kawa dapat pahalanya barang ya Rasulullah. Siapa berwudu dari rumahnya ya Rasulullah, kemudian inya tulak ke Masjid Quba, kemudian sholat inya di situ 2 rakaat, maka baginya pahala umrah. Barang siapa nang sholat subuh berjamaah, kemudian inya duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian sampai masuk waktu syuruk, sampai masuk waktu isyraq, kemudian sholat inya isyraq 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Ini kan pada awalnya solusi dari Rasulullah bagi orang-orang para sahabatnya nang kada kawa melaksanakan umrah atau kada kawa melaksanakan haji. Tapi hendak hiri melihat orang tua kawa bahaji, kawa umrah, bukan hiri karena kawa tulaknya itu. Hiri karena orang itu mendapatkan kelebihan pahala dari Allah. Kami ini hendak juga dapat pahala seperti itu. Nah solusinya lalu seperti itu. Atau Rasulullah melajari zikir sehabis sholat. Bacalah olehmu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Maka bagi kalian pahala-pahala tertentu misalnya. Atau mereka hiri terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang menang adzan. Jadi para sahabat itu Pak mempunyai semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu bujur-bujur dimiliki oleh mereka. Orang adzan itu diiri oleh mereka. Karena orang nang adzan itu sampai mana suaranya, segala nang mendengar suaranya itu akan bersaksi baginya pada hari kiamat. Jadi para sahabat nang kada kawa adzan ini datang juga lawan Rasulullah. Kami ini hiri lawan muadzin ini. Kayak apa supaya kami dapat pahala seperti mereka? Ya Rasulullah, dilajari oleh sidin apa nang diucapkan oleh muadzin, ucapkan juga oleh kalian.
Allahu Akbar, kita sebut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalian pun insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Lalu ternyata orang-orang nang sugih ini mendengar juga apa yang disampaikan kepada orang-orang nang miskin ini. Lalu digawi juga oleh mereka. Jadi artinya orang-orang nang miskin ini mohon maaf tetap kada kawa menang istilahnya. Ma'adu pulang lawan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ternyata orang-orang nang sugih pada kami ini nang amalnya lebih banyak daripada kami ini menggawi juga nang pian lajarakan kepada kami. Artinya tetap buhannya ini lebih unggul daripada kami. Saking kada hendak kalah dalam kebaikan. Apa jawab Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Namun sudah kayak itu jasidin, ya itu sudah anugerah Allah tuh, Allah memberi beda-beda memang. Kada kau lagi berhiri-hirian istilahnya. Jadi julun ketika ada kesempatan-kesempatan kebaikan seperti ini, ayo kita bersegera. Sekecil apapun silahkan. Insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita seberataan. Mohon maaf Pak, kita berhemat-hemat menumpuk harta misalnya sampai ajal kita hanya akan jadi warisan bagi ahli waris kita, dan mohon maaf belum tentu digunakannya secara baik. Sisihkan daripada harta pian untuk kemaslahatan akhirat pian. Karena harta pian nang sesungguhnya adalah nang pian infakakan di jalan Allah. Itulah nang akan pian dapati pada hari kiamat kelak. Apa nang pian pakai akan hancur di dalam parut, apakah yang nang pian pakai pun akan lusuh. Tapi harta nang pian infakakan di jalan Allah, itulah nang akan pian dapati manfaatnya bujur-bujur pada hari kiamat. Rasulullah mengajarkan kepada kita seberataan. Mungkin pernah ulun sampaikan, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Rasulullah itu dihadiahi orang kambing, atau sidin menyembelih kambing lah pada saat itu. Dan kalau kita baca di riwayat-riwayat kitab sirah, Rasulullah itu termasuk jarang makan nyaman. Kalau pian baca di kitab sirah itu, bahkan terkadang 2 bulan dapur tuh kada bahasa, kada nang dimasak. Apa nang dimakan? Banyu putih, kurma. Tapi ketika dapat rezeki, diberi Allah rezeki berupa kambing, kada juga dihabiskan sidin gasan sidin sekeluargaan sorangannya. Tetap dibagi-bagiakan sidin. Dibagi-bagiakan sidin sampai tersisa zira aja, batis bagian depan. Itu nang paling diketujui, bagian daging dari kambing nang paling diketujui oleh Rasulullah, zira itu. Sampai tersisa itu aja. Jadi balik ke rumah Sayyidatuna Aisyah, adakah lagi kambing tadinya sih? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, kada ada lagi tersisa kecuali zira. Tinggal batis nih bang, batis bagian mukanya aja lagi nang ada. Nang lain habis. Lalu dibalas oleh Rasulullah SAW, seberataan masih ada kecuali batisnya itu. Secara kasat mata di dunia memang habis, tersisa batis. Tapi di akhirat kelak nang kadada itu cuman batisnya itu, nang lainnya masih ada. Artinya kan nang bujuran harta kita itu, apa nang kita hadiahkan, apa nang kita infakakan fisabilillah. Apa nang kita makan habis di parut kita aja. Kita pakai untuk beribadah, ya bisa jadi wasilah kita mendapatkan pahala. Kita niatkan supaya kita kuat beribadah, bisa jadi wasilah untuk kita dapat pahala. Pakaian nang kita pakai, mobil, rumah, habis ajal kita habis juga. Jangan sampai wal'iyadzubillah, jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang ketika sampai ajal lalu minta lawan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah ulun minta waktu sedikit aja lagi fa asaddaqa, ulun hendak bersedekah nah satu mat barang ulun pian tunda ajal ulun ini, ulun hendak bersedekah. Kenapa? Karena ketika hidup jarang berinfak, jarang bersedekah.
Tapi kita sama-sama tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal itu kada kawa ditunda, barang sedetik aja. Jadi kita persiapkan dengan memperbanyak amal-amal saleh, dengan memperbanyak berinfak fisabilillah. Mudah-mudahan ketika sampai ajal kita Allah wafatkan kita seberataan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya itu tadi di antara bekal kita untuk menghadapi hidup kita nang sebenarnya, Pak Ai, Bu Ai, hidup kita nang sebenarnya itu di akhirat. Kehidupan kita nang sebenarnya, kehidupan kita nang abadi di akhirat. Kita di dunia ini singgah aja. Kayak apa kita di akhirat tergantung kayak apa kita di dunia. Kalau kita di dunia hanya memprioritaskan kenyamanan duniawi kita aja, belum tentu kita di akhirat kawan nyaman. Tapi kalau kita masih di dunia, tapi kita sudah memikirkan kayak apa di akhirat supaya nyaman. Banyak berinfak, banyak beramal saleh, taat lawan Allah, taat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tertipu dengan tipu daya dunia. Mudah-mudahan kita doakan apa yang diniatakan oleh Pak Haji Tamrin sekeluarga, akhina Abdan sekeluarga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkontribusi kada dengan harta. Mudah-mudahan kita bisa membantu sekurang-kurangnya dengan tenaga kita. Kada kawa dengan tenaga juga paling kada ya dengan doa lah. Kita doakan terus-menerus, mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan segera terbangun dan mendatangkan maslahat bagi kita seberataan dan menjadi amal jariah bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kita mintakan kepada Habib Faisal Ba'bud. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa qaryatina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min bala'i dunya wa bala'il akhirah, asyari dunya wa syaril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.